Oke, barusan disampaikan bahwa apa sih syarat-syarat mufassir dan juga syarat-syarat mujtahid. Mohon maaf dulu Kak ya. Yang jelas saya kan dikasih dalam ini perihal otoritarianisme gitu. Otoritarianisme tafsir agama. Jadi untuk syarat-syarat mufassir dan syarat-syarat mujtahid saya masih belum mendalami di situ. Toh meskipun ketika saya download buku yang buku PDF-nya itu ya bahasa Inggris semua lah. Bahasa Inggris semua dan saya hanya memberi istilahnya? Ngambil enggak. Maksudnya ngambil beberapa hal, beberapa poin saja di situ Kak. Jadi mohon maaf untuk perihal syarat-syarat mufassir dan syarat mujtahid. Disebutkan bahwa memang saya bantu Mas ya. Adil. Tahu bahasa Arab, tahu sorobnya mantap. Dobit lagi, tidak bermaksiat, terus tidak mungkar. Hafid Quran 30 juz. Saya dulu. Sehat. Perihal untuk apa istilahnya? Untuk misalkan source ataupun sumber dari sumber Islam itu memang ada 4 hal itu. Ada 4. Yang pertama yaitu Al-Qur'an, yang kedua sunnah atau hadis, yang ketiga yaitu ijtihad, bisa dikatakan ijtihad atau kesepakatan ulama, ijma. Dan yang keempat itu adalah qiyas, yaitu pandangan sendirilah di situ. Misalkan. Nah, untuk yang mufassir dan mujtahid ini mungkin bisa dijelaskan oleh teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin menanggapi juga mau bertanya ya Mas ya. Karena saya juga bukan pembaca. Siapa ini Khalid? Cuma saya nggak baca juga, saya nggak tahu. Cuma karena keren kayaknya, jadi saya kayak spill juga pengen tahu. Soalnya ada kayak otoritarianisme tafsir agama. Soalnya juga dulu memiliki kegelisahan pribadi dengan hal yang seperti itu ya. Saya juga pribadi. Langsung yang ada. Ya, kalau syarat-syaratnya mujtahid ya Mas, jelas banyak. Yang pertama adil ya. Itu syarat-syarat yang mainstream di kalangan pesantren Mas Baruk ya. Khususnya kalau mau jadi ahli hadis, dhobit, adil, memiliki pemahaman yang bagus tentang bahasa Arab. Ya namu sorob, terus hafal Al-Quran. Terus apa itu? Ada istilahnya, pokoknya tidak bertentangan dengan apa yang dia katakan. Tapi sebenarnya yang bagi saya yang menarik dari dhobit pakai what pakai dot. Jadi dulu saya waktu semester berapa ya? Karena saya kan mahasiswa yang kuliahnya di Pamekasan. Jadi bertemu dengan madhab NH Ainun Najib itu suatu hal yang tidak mainstream, kecuali memang mengikuti kajiannya online. Saya nggak ngikutin ya. Saya ikut waktu itu kajiannya MH Ainun Najib. Beliau bukan merumuskan ya semacam mengeluarkan suatu konsepsi bahwa katanya ini mungkin ada kaitannya dengan otoritarianisme yang dimaksud oleh Khalid di sini. Beliau itu memberikan kebebasan sepenuhnya untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, pertanyaan saya tentang hal yang demikian, yang dimaksud otoritarianisme yang mau dibahas Khalid di sini, ini berdiri di mana dulu? Berdiri di pembebasan sebebas-bebasnya seperti MH Ainun Najib di situ, dengan cara memberikan, kalau menurutnya tadi Mas, yang egalitarianisme dalam menafsirkan Al-Quran, bisa memahami Al-Quran. Seperti yang disampaikan Kak Fakih juga tadi, kalau sudah teks itu sudah lepas dari pengarang, maka teks itu udah gaya bebas, udah terserah apa katanya yang dimaksud, apa yang dipahami oleh pembacanya. Apakah seperti itu? Apa justru sebaliknya? Apa justru menegaskan bagaimana suatu teks itu tidak bisa benar-benar ditafsirkan secara bebas? Misalnya saya, orang Indonesia,
nahwu sorob ala kadarnya, adil jauh, ya. Hafal Quran surat pendek, kulhu tiap sholat misalnya. Apakah saya juga memiliki hak untuk memberikan penafsiran terhadap Al-Quran? Seperti itu. Saya ingin bertanya itu, posisi otoritarianisme tafsir agama yang mau dibangun oleh Khalid itu mau berdiri di mana pertama? Karena saya memang bukan pembaca ya. Karena yang saya baca sedikit-sedikit, saya tadi juga pengen baca, gak mau berangkat kosongan juga, pengen tahu. Ada suatu hal yang dimaksud dalam otoritarianisme di sini, itu adalah suatu gerak bagaimana posisi tafsir. Tafsir kan adalah eksplorasi pribadi yang sangat-sangat subjektif ya. Sangat-sangat subjektif karena sifatnya tafsir itu eksploratif yang berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan subjektif. Entah itu mau bagian manapun ya. Kalau pertimbangan subjektif secara akademik, maka perkembangan subjektifnya itu subjektif terhadap perspektif. Misalnya, tafsir Al-Quran ayat ini menurut perspektif sosiologis. Nah, itu subjektif. Tapi subjektif yang akademik. Kalau subjektif yang non-akademik menurut saya, menurut Anda, atau menurut mereka. Nah, saya ingin tahu bagaimana eksplorasi ke otoritarianisme dari dari Khalid. Karena sepemahaman saya dari pembacaan singkat itu, yang dikatakan otoritarianisme saat tafsir yang sifatnya awalnya adalah eksploratif subjektif menjadi objektif dan formil. Sehingga yang awalnya dia bersifat untuk memahami sesuatu ya, memberikan sudut pandang baru atau memperkaya sudut pandang, tiba-tiba menjadi ahkam, menjadi hukum. Dan yang ditolak oleh Khalid di sini juga itu istilahnya? Kalau dalam ilmu fikih itu mengikuti mazhab tanpa mengetahui reasoningnya di belakangnya itu apa namanya? Taklid. Khalid menolak taklid, ya kan ya? Menolak taklid buta. Jadi otoritarianisme itu bergerak bagaimana suatu hal yang awalnya bersifat eksploratif subjektif tadi menjadi suatu hal yang bersifat ahkam dan formil, menjadi hukum yang mengikat. Yang hal itu mungkin tadi saya nggak tahu ya. Apakah otoritarianisme itu yang dimaksud oleh Khalid itu ada berangkat dari suatu sponsor yang bersifat wazir, bersifat kekuasaan, atau memang hanya karena dari penentuan standarisasi misalnya kayak tadi ada penentuan kayak adat adil, paham bahasa Arab, hafal Quran, dhobit dan lain sebagainya. Apakah itu yang membuat penafsiran misalnya ulama-ulama terdahulu menjadi otoriter? Karena misalnya kalau orang-orang yang tidak memiliki latar belakang tersebut dihalangi dan tidak dibolehkan untuk menafsirkan. Bahkan lebih baik untuk taklid buta saja. Seperti itu, Mas. Yes, oke. Ini buat penguatan aja. Karena bicara soal syarat-syarat mufasir ya. Saya bicara soal mufasir. Saya cek ini di kitab. Jadi syarat mufasir itu yang pertama sihatul iktiqad ya. Akidahnya itu lurus atau ya sihatul i'tiqad yang pertama itu. Kalau di sini gini. Fainal aqidatah laha atharuha fi nafsi sahibiha wa katsiran ma tahmalu dhawiha ala tahrifin nusus wal khiyanah fi naqlil akhbar. Maksudnya gini, kalau misalkan dia itu berasal dari madhab yang problematik, misalkan dia dari madhab Khawarij misalkan, ya kan? Dua kata lucu dulu. Madhab problem. Nah itu kan tidak termasuk sihatul i'tiqad ya kan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, dia harus bisa berdikari dan bisa tidak menuruti hawa nafsu. Di sini bahasanya itu tajarrudu anil hawa. Tajarrudu itu
sepi atau dia menyendiri. Anil hawa itu maksudnya dia nggak tidak mengikuti hawa nafsu, pokoknya itu ya. Nah, yang ketiga di sini dijelasin. Yang ketiga itu step berikutnya. Ketika dia menafsirkan ayat Al-Quran, pertama kali yang harus dia lakukan adalah dia menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Itu dulu. Bisa nggak kira-kira dia menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain? Ya itu dulu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ketika dia tidak menemukan ayat lain untuk dijadikan acuan tafsir, maka dia harus menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis. Itu yang keempat. Dengan hadis. Nah itu ya, itu saya baca secara singkat aja ini. Yang kelima, ketika tidak menemukan metode pendekatan hadis, Al-Quran atau hadis, maka dia harus mencari pendapat dari sahabat. Nah itu. Ya pendapat sahabat secara ini aja, secara subjektif sebenarnya. Kalau sahabat kan masalahnya sudah jelas, filterisasinya kan jelas. Jadi ayat ini bicara soal apa sih, pendapatnya gimana, pendapatnya Ibnu Abbas gimana gitu. Itu contoh. Kemudian yang keenam ya, yang keenam itu ketika tidak bisa menemukan penafsiran dari ayat Al-Quran yang lain atau sunnah atau pendapat sahabat, maka dia harus menukil pendapat ulama-ulama yang punya kredibilitas dan integritas. Di sini yang dimaksud, koreksi, bukan ulama tapi imam-imam maksudnya di sini tuh tabiin. Jadi urut tuh. Terus yang ketujuh ini baru dia menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Kemudian yang kedelapan, dia punya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, kayak ulumul Quran, kayak usul tafsir dan segala macam dan lain-lain ya. Yang kesembilan juga dia harus memiliki pemahaman terhadap terhadap ayat Al-Quran ya. Yang yang berlandaskan syariat. Ini spesifik. Ya udah 10 itu aja. 9. Jadi di sini harus Mas, berarti Buya Hamka nggak masuk ya? Gini, kalau bicara soal tafsir lokal ya. Sekarang gini, ada buku yang judulnya Kuir Mentafsir. Ingat gak? Kuir Mentafsir. Nah, apakah itu dikatakan sebagai mufasir? Kan begitu. Terus gini, saya juga sebenarnya masih agak abu-abu sama batasan seorang ulama lokal yang disematkan kepada beliau itu mufasir. Itu sebenarnya apa yang membuat mereka itu menjadi tokoh mufasir? Cuman ya saya gini, kalau saya melihat mufasir itu karya tafsir itu sebagai sumbangsih peradaban aja, keilmuan aja gitu. Itu saya cuma menegaskan tadi loh syarat-syaratnya. Yang itu. Ya dikembalikan lagi ke moderator, ke narasumber. Pertanyaan dari Kanda Bang Banu ya. Jadi sebenarnya otoritarianisme tafsir itu berdiri di mana gitu kan. Nah, ketika kita menggunakan pakai pandangannya dari Khalid, yang jelas ada standar otoritatif di situ. Artinya ada kestandaran dari pembaca itu sendiri perihal menerjemahkan, perihal menafsirkannya itu seperti apa dari maksud dari pengarang itu sendiri, maksud dari teks dari pengarang itu sendiri.
Nah, sehingga ada, kalau bahasanya di sini adalah standar otoritatif di situ, Bang. Jadi tidak harus si A, tidak harus si B, enggak, tidak harus ke sini ke situ, enggak. Jadi sebenarnya kalau saya berkesimpulan bahwa manusia itu adalah otoritatif, pembaca itu sebenarnya adalah otoritatif terhadap teks tersebut, terhadap makna itu sendiri. Hanya saja sebagaimana yang dijelaskan dari Khalid itu, bahwa ketika kita membaca suatu teks, ketika kita membaca suatu ayat Al-Quran, kita harus memiliki istilahnya 5 syarat di situ. Ada 5 syarat kalau dari Khalid itu. Agar kenapa? Agar pertama untuk berkomitmen dari teks tersebut. Yang kedua untuk menjaga keaslian makna dari teks tersebut. Salah satunya yaitu adalah ketika kita menjadi pembaca nih ya, menjadi reader di situ. Yaitu memiliki sikap kejujuran, honesty. Yang kedua memiliki sifat sungguh-sungguh. Yang ketiga yaitu pengendalian. Yang keempat kemenyeluruhan, komprehensif. Yang kelima rasional. Jadi 5 hal inilah yang bagi Khalid dikhususkan kepada pembaca untuk menjaga keaslian dari teks, entah makna, entah ada pemaknaan baru mungkin dari, cuma ya hanya saja kita harus jangan sewenang-wenangnya. Kan saya melihatnya, tak kirain begini. Ternyata otoritatif tafsir itu hadir lantaran ada semacam bentuk kesewenang-wenangan dari pembaca perihal menafsirkan ataupun menerjemahkan dari ayat tersebut. Tak kirain hanya itu saja. Saya rasa itu saja gitu. Oh, nanya Mas ya. Pertanyaan keberlanjutannya. Kalau misalnya saat kita ingin memahami Al-Quran, kita harus memiliki beberapa latar belakang keilmuan misalnya. Ada suatu kasus misalnya. Misalnya ada ayat ayat tentang apa? Misalnya contoh, menurut sampean demi masa. Itu. Pemahaman demi masa itu tiba-tiba menjadi suatu hal yang memiliki makna secara konkret oleh seseorang. Misalnya dalam kasus saya pribadi misalnya ya, saya awalnya baca Al-Quran itu demi masa, saya nggak memiliki makna yang memuaskan ya, apalagi di terjemahannya Kemenak, dibaca tafsir Ibnu Katsir, saya nggak baca banyak ya, cuma saya kok tidak memuaskan. Justru hal itu terpuaskan ketika saya membaca dan menonton filmnya Albert Einstein. Iya, demi masa itu. Karena gimana kita mau mendefinisikan waktu? Ada banyak macam-macam definisi waktu. Enggak hanya dalam definisi, dalam kajian nahwu dan sorob. Bagaimana itu? Bagaimana kita dapat menegaskan ada suatu bentuk keaslian makna? Jika hal itu hanya disandarkan kepada suatu hal yang bersifat tekstual saja, dengan mengkhianati juga, misalnya ada yang mengatakan bahwa dunia ini adalah wahyu Tuhan yang lainnya gitu. Saat ada pembatasan tafsir ayat, itu hanya didasarkan misalnya otoritas dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama wahyu Tuhan, jangan hanya dikatakan sebagai Al-Quran. Ini pengkhianatan makna ya. Bagaimana misalnya seorang Galileo Galilei misalnya dalam sejarah Kristiani dibunuh misalnya karena konsepsi heliosentrisnya, karena ditafsirkan bahwa bumi itu tidak mengelilingi matahari dalam teks Al-Quran, dalam teks kitabnya, tetapi dalam teks ini, teks alam ini mengatakan yang sebaliknya. Nah, bagaimana kita dapat memaknai keaslian makna ini apabila hanya dipersempit oleh itu? Sedangkan penafsiran itu dapat kita pahami secara lebih fundamen dengan pondasi keilmuan-keilmuan yang tidak disebutkan berdasarkan 5 tadi. Jadi saya gimana mau mendapatkan suatu bentuk keaslian makna? Gitu Mas. Ini tadi bicara mengomentari ya, mengomentari pengalamannya Mas Banu ya.
ketika membaca surat Al-Asr demi masa ya, demi waktu. Iya iya, ya bukan lagunya Ungu. Jadi gini Mas, ketika kita membaca Al-Quran itu dan kita berusaha untuk memahami maknanya, itu sebenarnya langkah yang pertama kali kita ambil adalah melihat asbabun nuzul. Sama itu. Nah, kenapa waktu? Orang Arab dulu itu percaya pada waktu. Waktu itu yang akan menciptakan sekaligus merusak. Itu bisa dilihat di kajian sejarah, itu banyak kitab-kitab sejarah yang bicara soal orang-orang Arab tuh kenapa kok sangat mengagungkan waktu gitu. Sedangkan Tuhan itu ingin menunjukkan gitu loh, demi waktu gitu ya. Saya lupa tafsirnya surat ini apa ya. Nanti saya cek aja buat tambahan ilmu saya. Cuman kalau bicara soal, baik lagi ya, kalau misalkan bicara soal pemahaman terhadap ayat Al-Quran, itu yang harus dilakukan adalah melihat asbabun nuzul. Yang kedua, melihat tafsir dari berbagai karya ulama yang otoritatif, yang komprehensif, seperti tafsir Qurtubi, kalau yang terbaru mungkin bisa buka Tahrir wa Tanwir punyanya Ibnu Asyur, itu juga bagus. Ya artinya apa ya? Nah ini kalau saya justru punya pendapat atau pandangan yang berbeda dengan Masnya. Keserampangan atau istilahnya ya keserampangan penafsiran itu justru bukan ada di pembaca. Yang dikritik Khalid ya, itu bukan ada di pembaca, justru itu ada di author. Jadi pengarang. Maksudnya itu pengarang seolah-olah bagi Khalid ya, itu memaksakan tafsirannya bahwa sifatnya itu absolut gitu loh. Penafsiran saya itu absolut gitu loh, dan harus diterima gitu. Kalau yang saya lihat secara garis besar ya, Khalid itu sebenarnya mengkritik pengarang, bukan membaca. Author yang dikritik Khalid itu. Kenapa? Karena makanya saya tadi tanya soal syarat. Kenapa? Karena Khalid itu nggak mau berada di bayang-bayang otoritarianisme ulama yang mungkin bagi dia itu bermasalah gitu loh. Penafsirannya bermasalah gitu. Dan kalau kita tarik ke belakang lagi, ulama yang pro dan kontra sama hermeneutik kan juga banyak gitu. Ya kan? Ulama-ulama seperti Ibnu Katsir itu mungkin kurang bisa menerima kehadiran hermeneutik gitu kan ya, karena pendekatannya beda. Dan alasannya karena hermeneutik itu hermeneutik itu adalah pendekatan tafsir Bible. Nah, jadi maksudnya kan Al-Quran dengan Bible ini kan punya level yang berbeda gitu loh, dan harusnya itu pendekatannya tuh nggak sama gitu. Ini menurut ulama yang menolak hermeneutik, tapi juga ada ulama yang pro dengan hermeneutik, karena hermeneutik bisa lebih membaca zaman sekarang ya kan, bisa melihat secara rasional bagaimana ayat-ayat itu tetap bisa berlaku dan relevan di zaman sekarang kayak gitu. Mungkin itu aja sih komentar saya soal Mas Banu tadi. Terima kasih. Tambahan saya mungkin gini sih Mas, kalau pendapat saya secara pribadi ya, saya malah setuju tindakan otoriter terhadap tafsir agama gitu. Karena apa? Karena kan kalau nggak otoriter artinya membuka ruang diskusi ya, membuka ruang untuk orang lain punya pendapat yang berbeda gitu. Sementara agama itu bukan sesuatu yang bisa dibuktikan secara empiris. Tuhan bilang kita nggak boleh berzina, besoknya kita akan langsung masuk neraka, itu nggak bisa terjadi gitu. Itu bisa terbukti nanti kalau kita meninggal baru bisa. Dan ternyata dan sudah terbukti cuman orang-orang tertentu Mas yang punya kemampuan untuk menafsirkan agama, baik secara emosional maupun secara tafsir keilmuan gitu lah. Jadi memang harus otoriter kalau saya pribadi pendapatnya terkait agama gitu. Bahkan kalau kita pun bicara sains gitu, sains pun itu ada beberapa tafsirnya yang otoriter gitu Mas.
Tapi bukan dipaksakan oleh autornya itu. Bukan autor yang memaksakan orang untuk percaya itu tuh. Tapi insting manusia gitu yang memaksakan kita untuk otoriter terhadap suatu ilmu sainnya gitu. Karena kan apa? Kita itu secara insting mengejar sesuatu itu ya. Gimana caranya dapat seefektif mungkin dan seefisien mungkin gitu. Dan di sains itu banyak sekali ilmu-ilmu yang belum bisa terbuktikan, tapi sudah dipakai gitu. Kan kalau kita bandingkan tuh sama dengan cara kita mencerna agama gitu. Di agama itu banyak hukum-hukum yang belum bisa dibuktikan sama kita, Mas. Apakah benar kalau kita nggak boleh melakukan ini akan masuk neraka nanti? Apakah benar kalau kita nggak boleh melakukan ini? Itu kan nggak bisa kita buktikan. Itu butuh orang-orang yang benar-benar punya ilmu. Dan akhirnya ya kita mau nggak mau harus percaya sama ilmu dia gitu. Itu kan tindakan otoriter akhirnya. Kayak sekarang dah, siapa sih yang bisa ngebantah terkait string teori gitu? Science gitu, nggak ada. Higgs boson itu baru ditemukan partikel Higgs boson baru ditemukan tahun 2012 itu. Itu dari tahun 1890 sekian udah dipakai gitu. Nggak ada orang yang berani ngebantah Higgs boson. Karena model matematikanya benar. Tapi apakah terbukti? Nggak terbukti teorinya. Nggak ada orang yang bisa membuktikan bahwa partikel boson itu ada. Sampai tahun 2013 gitu. Tapi dipakai dan orang maksa pakai, semua fisika maksa pakai itu. Kalau mau hal-hal yang bersifat apa? Ya partikelan gitulah. Agak ribet. Apakah itu berarti nggak ngebuka diskusi? Ya enggak, karena memang itu yang sampai sekarang yang paling benar gitu, Mas. Yang terbukti bermanfaat ke masyarakat secara efisien dan efektif. Ilmunya dia itu meskipun nggak terbukti gitu. Dan juga tafsir saya kira juga harus diberlakukan seperti itu. Saya bisa mengartikan kayak berbicara agama gitu. Oh, kalau pakai Al-Quran gitu ya. Al-Quran ini boleh nih. Artinya apa namanya? Menurut Menak inilah surat A, artinya ini. Terus saya memperlakukan hal sesuai surat itu kan nggak benar juga gitu, Mas. Karena saya nggak punya tafsir yang mendalam terkait surat itu gitu. Juga saya baru semalam tuh dapat cerita contoh dari guru saya. Bahwa ada itu salah satu orang itu nanya ke salah satu wali di Mekah sana, gimana caranya numbuhin rambut yang botak gitu. Mana katanya Al-Quran itu sumber solusi gitu. Saya sudah baca Al-Quran nggak nemu nih caranya numbuhin rambut gitu. Sama dia dipukul kepalanya sama walinya itu. Langsung setelah semingguan tumbuh rambut. Kok bisa? Saya baca dari Al-Quran itu ada surat yang menceritakan bahwa kalau suatu negara ini dipenuhi orang-orang yang jahat gitu, orang-orang yang berlaku zina itu, nanti tandus gitu. Nggak akan tumbuh, ditanami katanya. Oh berarti mungkin berlaku juga ke manusia itu. Itu kan kalau kita tafsir secara pembacaan orang nggak punya ilmunya gitu, Mas. Artinya ya akan terjadi banyak kegampangan dan keabsurdan gitu. Makanya perlu tindakan otoriter dari orang-orang yang benar-benar punya pengetahuan dan punya pengetahuan terhadap tafsir agama gitu. Kalau menurut saya itu terkait otoriterisme agama. Yang perlu digarisbawahi memang ini juga, Pak. Maksudnya dari Khalid ini adalah adanya kesewenang-wenangan tersebut, ada keserampangan. Ketika kita misalkan melihat teks tiba-tiba mau dikaji dan sebagainya, kita langsung bahas di situ. Nah, ini kan menjadi cikal bakal pembodohan berikutnya istilahnya kan kayak gitu kan. Harusnya ini harus dikaji secara detail mungkin. Oh ini yang disampaikan kakak tadi asbabul nuzulnya, terus hadis yang membahas ayat ini misalkan. Karena saya melihatnya emang kalau otoritarianisme tafsir yang dari Khalid itu ini bertumpu pada Al-Quran itu sendiri, Al-Quran dan Sunnah. Jadi hanya itu. Nah, semisal kita menemukan misalkan teks-teks yang lain, oke nggak apa-apa. Kita otoriter perihal menafsirkan ya terserah juga kan nggak gitu. Saya melihatnya di situ sih. Jadi ada batasan tersendiri dari Khalid untuk perihal otoritarian apa bentuk kesewenang-wenangannya ini sampai mana di situ. Ternyata saya menemukan kalau Al-Quran dan Sunnah ya memang harus hati-hati di situ. Harus jangan bentuk otoritatif juga. Jangan bentuk otoriter di situ. Mungkin sudah nang ya. Ikhlas renang. Terakhir. Ya terakhir gini. Sebenarnya yang kita bahas sore hari ini tuh
kalau mau lihat landscape yang lebih jelas dan lebih detail, gak detail ya, mungkin lebih mudah dipahami. Itu mungkin coba baca buku Logika Agama punyanya Pak Quraish Shihab. Di situ menjelaskan soal otoritas penafsiran itu seperti apa. Gitu. Saya mengutip di bukunya Pak Quraish Shihab yang Logika Agama itu seperti ini. Ada komentar gurunya. Jadi buku itu tuh isinya tuh obrolan antara Pak Quraish Shihab dengan gurunya. Percakapan gitu. Dan gurunya itu bilang seperti ini. Ketahuilah bahwa yang memahami tuntunan wahyu dengan akalnya sambil berserah diri berbeda dengan mereka yang menggunakan akalnya sesuai kecenderungan akal guna memahaminya. Seseorang yang berpijak pada wahyu lalu menggunakan akalnya untuk memahaminya berbeda dengan seseorang yang berpijak pada akalnya lalu menggunakannya untuk memahami wahyu. Yang pertama menjadikan wahyu pokok sambil menundukkan akalnya kepadanya, dan yang kedua menjadikan akalnya sebagai pokok lalu menundukkan wahyu kepada akalnya. Yang pertama adalah sikap penyerahan diri kepada wahyu, dan yang kedua mengalihkan wahyu tunduk kepada akal sehingga melahirkan takwil. Berarti perlu dibedakan ini. Nah, kalau Khalid tadi bicara soal rasionalisme kan. Tes. Khalid kan di 5 syarat tadi kan bicara soal rationality ya kan. Maka di sini sudah jelas, sebenarnya jelas. Khalid itu pengen ayat Al-Qur'an atau wahyu itu bisa sesuai dengan kerangka logika yang dibangun dari pembaca. Pengennya gitu. Tapi kan ini ada dua orang nih, dua mufasir katakanlah ya, dua mufasir. Yang satu dia menundukkan akalnya sehingga dia menempatkan wahyu dan menundukkan akalnya. Yang kedua dia menundukkan wahyu dan menundukkan akalnya. Ya enggak? Jadi di situ mungkin ya Khalid ingin mengkritik model penafsiran ulama-ulama dulu supaya polanya tidak sama gitu loh. Seperti itu. Nah itu mungkin buku Logika Agama itu recommended untuk dibaca karena itu bagus banget. Lebih pada cara sebenarnya. Bukan otoritariansnya, bukan sifat otoriternya agamanya yang dikritik sama dia. Bukan, tapi cara penafsirannya. Metode ini Kak, metode melihat teks gimana kira-kira gitu. Cara melihat teks tersebut. Terutama ya Tafsir agama harus otoriter loh tetap. Harusnya otoriter. Kalau kita cenderung pada ulama-ulama klasik ya harusnya otoriter. tafsir agama dalam agama apa dulu Kak? Ya agama Islam gitu. Loh, jangan langsung otoriter Kak. Maksudnya kalau dari Khalid ini kan antisipasi. Otoritarisme ini lahir karena antisipasi agar pembaca itu tidak sewenang-wenangnya Kak. Jadi dari itu. Nah perihal misalkan sifat otoriter untuk menafsirkan agama, maksudnya dilihat dari mananya dulu, mau bentuk otoriter seperti apa. Kalau kita nanti melihat kepada Al-Quran dan Sunnah, wah ini bisa bertolak belakang kan seperti itu. Bisa bertolak belakang yang jelas. Nah kalau semisal dari penulis siapa, agamawan siapa misalkan, gak apa-apa dipersilahkan. Perihal pengambilan keputusan sikap dari pembaca gitu kan. Mungkin gini, saya mungkin jelaskan ya. Sebenarnya gini, kalau saya lihat timeline penafsiran tuh seperti ini. Misalkan saya misalkan mufasir, ya kan? Saya mufasir. Nah, saya itu punya guru punya sanad keilmuan gitu loh. Nah, sanad keilmuan ini bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya yang ingin saya yang saya tafsirkan itu justru bukan hanya mengembangkan sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang baru, bukan, tapi juga menjaga teks-teks hadis ini atau teks-teks Al-Quran ini supaya tetap pada wilayahnya. Misalkan kalau ada ayat-ayat yang bicara soal
demi masa misalkan ya, terus ditafsirkan secara ilmiah atau secara sains, ya bisa jadi benar bisa jadi enggak gitu. Tapi kan balik lagi siapa autornya gitu. Jadi dalam hal ini kalau mau antisipasi itu lebih ke ini autornya siapa gitu loh, muridnya siapa, secara keilmuan bersanad ke siapa. Pengarangnya siapa gitu kak? Penulis dari Misalkan tafsir kayak- ini gitu. Iya, misalkan kayak Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini berguru pada siapa? Terus ada sanad yang dipertahankan. Itu memang yang saya maksud otoritatif. Harus otoritatifnya tuh kayak gitu. Bukan ke membatasi ini ruang. Tapi izin menyela ya. Dari tadi pembahasannya harus memenuhi syarat semua gitu. Dan syarat-syarat itu dimiliki oleh orang-orang Muslim secara garis besar gitu. Tapi coba saya ingin mencoba mengulik kepada kajian yang berbeda itu di kesempatan yang berbeda ada orang-orang yang di luar Islam ingin mencoba memahami teks-teks agama. Lowong kita kan ada kan sebagian orang-orang kayak pendai-pendai Ustadz di Hidayat membaca Bible, membaca kitabnya orang Yahudi itu sah-sah saja gitu. Sedangkan orang-orang yang di luar Muslim membaca kitab Al-Quran kayak kajian orientalis gitu, kayak John Washburn dan sejawat-sejawatnya itu kan mencoba apa salahnya membaca Al-Quran dari sudut pandang orang yang berbeda gitu. Ya mungkin itu saja. Bagaimana jikalau orang yang di luar non syarat itu gitu membahas ya Al-Quran itu? Membahas apa membacanya sudah? Membahas dan juga membaca sudah jelas. Mohon maaf Kanda. La yamassu illal mutahharun. Azik. Enggak tahu saya. Intinya kan seperti ini Kak. Yang jelas orang barat kalau mau membaca Al-Quran itu harus bersuci dulu gitu. Karena udah jelas jangan menyentuh kecuali orang yang bersuci. Ini menyentuh aja ya kan, apalagi membahasnya. Rasionalnya di situ sih. Secara rasional. Hanya saja ya ada pola-pola pikir kayak gitu bagus juga sih. Karena kan memang melihat loh ini kok kayak gak adil ya, gak fair ya kan ya. Ini kan gak Tapi fair. masalahnya di orientalisme itu kan hermeneutik kayak kalau apa ya mau bahas secara radikal gitu. Kayak ada rekonstruksi dalam membaca teks-teks. Itu kan juga sebuah otoritas yang dimiliki oleh pembaca. Misal saya membaca wal asri demi masa itu bukan masa yang sesuai dengan keinginan yang autor itu, tapi saya memiliki arti yang berbeda dengan autor gitu. Itu kan udah melampaui bisa dikatakan gitu sih. Dari Khalid itu sudah ada penjelasan bahwa perihal otoritarianisme itu ada semacam bentuk penafsiran yang standar otoritatif di situ. Berarti bukan otoritas dong namanya, Mas. Beda lagi nanti. Hermeneutika itu kan membahas ya kayak coding simbol-simbol yang ada di dalam teks nas-nas Al-Quran gitu. Maksud standar otoritatif di sini ini lebih kepada yang namanya ini sesuai dari pendapat pembaca gitu. Jadi seperti ini misalkan. Cuma kita harus ini jangan langsung ambil kesimpulan bahwa mentahnya begini, enggak. Tapi satu sisi ya kalau kita mengikuti syarat-syarat sebagaimana disampaikan kakak-kakak tadi itu harus lihat dulu guru-gurunya siapa. Mungkin hanya itu. Jadi lebih jelasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah berkomentar, yang sudah memberikan tanggapan dan sebagainya. Mungkin hanya itu dari saya. Kebenaran dari Tuhan yang jelas ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.